Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini, Jumat 7 Februari 2025. Renungan didasarkan dari Kisah Para Rasul 9 ayat 26 sampai dengan 31. Sebelum kita bersama merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kemurahan, cinta, berkat, dan pertolongan-Mu yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Kehadiran-Mu lah yang menyelamatkan kami, yang menguatkan kami, bahkan kehadiran-Mu lah yang menyatakan mukjizat dalam seluruh pengharapan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Maka kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kami yakin adalah kekuatan kasih-Mu yang memberkati, yang menolong kami semuanya. Supaya kami terus terpelihara iman dan pengharapan kami kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Begitu ya Tuhan Yesus, berfirman-Lah, kami siap mendengar dan melakukannya. Dan kami mohon ampun ya Tuhan Yesus atas setiap dosa pelanggaran yang kami lakukan. Hanya di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan bersyukur dan percaya. Amin. Kisah Para Rasul 9, ayat 26 sampai dengan 31, demikian sabdanya. Saulus dalam lingkungan saudara-saudara. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea, dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan, dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Yang kakung, yang putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini Jumat 7 Februari 2025 adalah Tuhan berbicara. Teks yang kita renungkan menjadi menarik karena Saulus pada sisi yang satu berusaha untuk masuk dalam lingkungan orang-orang percaya, tapi pada sisi yang lain para murid kemudian merasa takut sehingga menolak Saulus. Tentu ini menjadi menarik karena apa? Ada ketegangan. Dialognya apa? Para murid tentu pengalaman akan track record, catatan kriminal atau catatan hitam Saulus yang berusaha untuk menganiaya para pengikut Tuhan Yesus. Ya, termasuk Stefanus juga menjadi salah satu korban dari catatan kriminal Saulus. Jadi memori kolektif murid-murid Tuhan waktu itu yang masih memprasangkai Saulus. Sehingga mereka memiliki ketakutan dan menolak Saulus. Pada sisi yang satunya tadi, memori atau kehidupan atau cara pandang Saulus telah berubah ketika berjumpa dengan Tuhan. Maka ia kemudian mau menggabungkan diri dengan para murid Tuhan Yesus karena apa? Saulus ini sudah memiliki
posisi yang setara. Kesetaraan dalam arti apa? Ya sama menjadi pengikut Tuhan. Nah, dialog ini kemudian dijembatani oleh Barnabas. Yang nantinya Barnabas akan bersama-sama dengan Saulus melayani di mana? Di Antiokhia. Sehingga di jemaat di Antiokhia disebut sebagai jemaat yang pertama. Sebagai ya pengikut Kristus atau orang Kristen. Nanti bisa membaca dari Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Nah, dialog antara prasangka inilah yang kemudian menjadi menarik untuk kita bicarakan. Lalu sampai kemudian menemukan kebenarannya pada apa? Jelas ketika Barnabas mengatakan bahwa Saulus sudah berjumpa dengan Tuhan yang menampakkan diri kepada Saulus. Kita perhatikan secara khusus di ayat 27. Bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan, bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Melihat Tuhan. Dan Tuhan berbicara kepada Saulus. Dan yang ketiga, pengalaman ini, pengalaman perjumpaan dengan Tuhan yang menjadikan Saulus untuk mengabarkan tentang keselamatan dari Tuhan Yesus. 3 kata kunci inilah dalam pengalaman Saulus yang membuat Saulus pada akhirnya diterima oleh murid-murid yang lain, termasuk juga oleh para rasul. Jadi apa? Dalam hal ini, dalam kehidupan kita, tentu banyak hal yang kita dialogkan. Tapi belum tentu yang hendak kita dialogkan itu kemudian bisa diterima oleh lingkungan sekitar kita. Sekalipun itu berbasis dari pengalaman hidup kita. Bukankah kita seringkali mengatakan tentang Tuhan Yesus, tapi belum tentu yang mendengar itu menerima. Ya khususnya bagi keyakinan lain, orang yang berkeyakinan lain. Tapi kembali pada teks yang kita renungkan. Soal dialog itulah yang menjadi tekanan. Dalam tema hari ini, Tuhan berbicara. Artinya Tuhan telah berbicara kepada Saulus, dan Saulus bertobat, kemudian Saulus berbicara kepada murid-murid dan rasul-rasul, dan pada akhirnya para pengikut Tuhan Yesus itu menerima Saulus menjadi bagian dalam komunitas para pengikut Tuhan Yesus. Lalu dalam konteks sekarang, bagaimana kita memahami Tuhan yang berdialog atau berbicara dalam kehidupan kita? Tentu tidak gampang. Tadi saya mengatakan, ya kalau kita mengabarkan tentang Tuhan Yesus kepada yang lain, dan tentu orang lain menerima. Lawong perkataan Tuhan, firman Tuhan, ketika Tuhan berdialog dengan kita, belum tentu kita menerima. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini. Itu jelas. Hormati ayah dan ibumu. Itu kan jelas firman Tuhan. Tuhan berdialog. Tuhan mengatakan kebenaran, Tuhan mengatakan firman-Nya, tetapi belum tentu kita bisa menerimanya. Maka, bagaimana kita bisa menyambut Tuhan yang berbicara atas kehidupan kita, sehingga itu yang melahirkan pertobatan Saulus. Dan kemudian Tuhan yang berbicara pada Saulus menjadi berkat untuk kehidupan para pengikut Tuhan Yesus yang menerima Saulus kemudian. Maka pesan bagi kita bersama, yang pertama, kita perhatikan secara khusus di ayat yang ke-26. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Dalam diri kita, tentu banyak ketakutan-ketakutan. Ketakutan karena apa? Ya tentu karena kekhawatiran, kecemasan, termasuk keterancaman, tekanan, beban hidup, dan lain sebagainya. Inilah yang membuat kita tidak percaya. Tadi saya mengatakan, para murid punya prasangka. Demikian juga kehidupan kita. Sekalipun Tuhan sudah berbicara, berkehendak, bahkan Tuhan menyatakan tanda-tandanya dalam kehidupan kita bersama,
Bukankah kita sering juga menjadi tidak percaya? Sehingga yang dimuncul adalah ketakutan, kecemasan, dan kehilangan harapan. Lalu apa yang bisa dilakukan? Malahan yang terjadi adalah seringkali membuat pilihan yang keliru, tidak tepat. Bahkan melakukan pembelaan diri. Tapi hari ini, mari kita bersama. Tuhan berbicara. Kiranya dari setiap kebenaran sabda Tuhan yang kita terima, memampukan kita untuk terus percaya. Sehingga dengan keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, ketakutan apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, kita bisa lawan. Sehingga tidak lagi ada prasangka-prasangka buruk tentang Tuhan. Dan pada sisi yang lain, ketika kita menjadi percaya, maka seluruh tindakan hidup kita bisa dipertanggungjawabkan dalam kebenaran Tuhan. Yang kedua, mari kita perhatikan secara khusus di ayat yang ke-27. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka. Barnabas punya peran memediasi antara Saulus dan murid-murid yang lain. Maka bagian dalam kehidupan kita adalah bagian dari apa? Memediasi diri. Dengan apa? Ya terbuka. Terbuka kepada siapa? Kalau Barnabas kan mempercayai pengalaman Saulus. Maka bagian dalam kehidupan kita menjadi terbuka untuk apa? Untuk belajar bersama. Dalam komunitas di mana? Komunitas bergereja. Komunitas di mana? Komunitas dimanapun kita berada. Mempercayai apa? Jika kita PA, kita beribadah. Mari kita mendengarkan kebenaran sabda Tuhan dengan baik. Itu bagian dari memediasi diri, menerima kebenaran Tuhan. Sehingga dari setiap kebenaran atau firman Tuhan yang disampaikan oleh siapapun, asalkan berdasarkan firman Tuhan, kita bisa menerimanya. Tidak melihat latar belakangnya. Oh, Saulus dulu penjahat. Oh, itu yang bicara. Tapi lihatlah kebenaran itu. Maka yakinlah itu yang akan membuat kita semakin diteguhkan, dikuatkan. Bahkan menjadi berkat untuk menyampaikan kepada yang lain. Aku telah menerima kebenaran itu. Sehingga kita pun bersaksi seperti halnya Barnabas dimampukan untuk menyampaikan Tuhan yang berbicara kepada yang lain. Yang ketiga, mari kita perhatikan secara khusus di ayat yang ke-28. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ketika Saulus sudah diterima, apa kemudian Saulus kemudian berdiam diri? Oh tidak. Tuhan yang berbicara dalam dirinya, itu yang kemudian terus dia katakan. Hidupnya menjadi alat untuk Tuhan berbicara kepada semua orang. Khususnya ada di Yerusalem. Bahkan ia tetap bersama-sama dengan komunitas orang percaya. Maka panggilan kita adalah, mari kita terus bersama-sama. Karena Tuhan juga terus berbicara dalam kehidupan kita. Maka yakinlah, jika kita terus mendengar Tuhan yang berbicara, dalam banyak tandanya, dalam banyak caranya, dan melalui kebenaran firman-Nya, itu akan membangun kehidupan kita. Secara pribadi, kehidupan keluarga kita, kehidupan persekutuan di GKJ Sarimulyo secara khusus, bahkan menjadi rahmat dan berkat untuk kehidupan bersama. Dan sebagai penutup, tema Tuhan berbicara. Dalam konteks sekarang, Tuhan berbicara seperti apa? Apakah Tuhan langsung, "Hei Gunawan, hai Gunawan"? Tentu bisa jadi demikian jika Tuhan menghendakinya.
Tapi kan sesungguhnya Tuhan berbicara dalam banyak hal. Tadi saya sudah mengatakan mulai kebenaran firman-Nya, mulai tandanya, mulai caranya, mulai mukjizatnya, mulai karyanya, mulai perbuatan ajaib yang Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Maka biarlah kita terus mau mencari Tuhan yang berbicara. Sehingga telinga kita terbuka, hati kita terbuka, seluruh tubuh jiwa kita menjadi terbuka akan kebenaran sabdanya. Sehingga pengalaman Saulus adalah pengalaman kita. Seperti hanya pengalaman Saulus menjadi pengalaman para murid, maka kiranya pula kita dihantarkan untuk terus mendengar. Sehingga ketika mendengar suara Tuhan, kita berjumpa dengan pengharapan dan kekuatan yang dari Tuhan. Sehingga ketika kita menemukan kekuatan pengharapan dari Tuhan yang berbicara kepada kita melanjutkan kehidupan dengan percaya dan teguh. Penuh dengan keberanian, disebutkan di ayat 27. Dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Kita pun dimampukan untuk memiliki keberanian. Hasilnya apa? Kita perhatikan ayat 31. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Jemaat di Yudea, Galilea, Samaria disebutkan semakin besar jumlahnya. Ini menunjukkan hasil. Maka percayalah, jika kita terus bersandar pada Tuhan yang berbicara melalui kebenaran firman-Nya, maka membuat diri kita akan menghasilkan banyak buah berkat dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan persekutuan, dimanapun kita berada, termasuk dalam kehidupan bergereja di GKJ Sarimukti. Jika kita masing-masing mau mendengar suara Tuhan dengan sebaik-baiknya, meresapkannya dan mengubahkan diri kita dalam pertobatan yang sungguh seperti halnya Saulus. Semua akan terjadi dalam berkat Tuhan. Karena apa? Karena pertolongan dan penghiburan Roh Kudus Tuhan sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur. Engkau memampukan kami untuk terus mendengar dari suara-Mu kebenaran yang dari-Mu yang Kau nyatakan pada kami senantiasa. Oleh firman-Mu, oleh mukjizat, oleh tanda-tanda yang Kau nyatakan pada kami. Yang menunjukkan semua bahwa Engkau hidup ya Tuhan. Maka biarlah pertobatan Saulus menjadi teladan kami untuk melakukan pertobatan juga. Dari setiap pengalaman kehidupan kami bersama-Mu Tuhan, biarlah kami terus percaya kepada-Mu. Sehingga bukan ketakutan, kecemasan, tekanan dan sebagainya menghimpit kami sehingga kami tidak kemudian mendengar suara-Mu Tuhan. Tapi biarlah dari setiap pengalaman kami bersama Tuhan, memampukan kami untuk terus percaya bahwa dalam kasih kemurahan-Mu ada pertolongan, ada penghiburan dari-Mu ya Roh Kudus ya Tuhan Yesus. Dan jika kami benar-benar menyandarkan ada kekuatan cinta berkat atas kebenaran-Mu Tuhan, kami ditumbuhkan, kami dimampukan untuk bisa menghadapi setiap kehidupan dengan berani dan penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran sabda-Mu yang telah kami terima. Dan kami percaya Engkau juga hadir Tuhan secara khusus di dalam kehidupan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Andang Suhana, Ibu Murjangkung, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwedi Nugroho, Anak Nasya Alana, Bapak Wisnu Groho, Bapak Wisnu Hargo, Saudara Gilbert, Ibu Susilowati, Ibu Frida, dan juga Ibu Rusmiati Suharti. Kami yakin Kau memberkati, menolong, memulihkan, menyehatkan kembali hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya kasih-Mu yang besar terjadi atas kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Demikian juga kami percaya Engkau memberkati Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Maryatin Subarti, Bapak Kristen Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmi Artini Rusdi, Ibu Sri Suwarsi Rahayu,
Berkat kasih, kemurahan, dan cinta-Mu Tuhan, memberkati dan menolong, menguatkan, menyehatkan, dan menyegarkan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Demikian juga Tuhan, kami percaya Engkau memberkati kami dalam seluruh pengharapan kami, permohonan kami, kerinduan kami. Tentu Engkau mengetahui ya Tuhan Yesus dari setiap kelelahan kami, rasa bosan kami, beban berat, kecemasan, ketakutan, kesedihan, kedukaan, termasuk juga mungkin ada amarah, kebencian, dendam yang ada dalam diri kami. Biarlah Engkau Tuhan mulai kasih kemurahan dan keselamatan yang dari-Mu, yang memberikan kami kelegaan, yang memberikan kami pengampunan, yang memberikan kami harapan, yang memberikan kami kepastian dan jawaban atas setiap seluruh doa, permohonan, dan pergulatan kami Tuhan. Kami percaya kasih-Mu yang besar Tuhan, menguduskan kami kembali. Dan oleh kasih-Mu yang besar itu, Engkau nyatakan mujizat dan berkat-Mu yang melimpah untuk kami. Bahwa dalam segala hal Tuhan, tiada yang mustahil yang Engkau nyatakan kepada kami. Demikian juga kami percaya, memberkati setiap kehidupan anak dan cucu kami, dalam kasih-Mu, dalam kemurahan dan berkat-Mu Tuhan. Baik mereka yang sedang menempuh studi, dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka, dan apapun yang mereka kerjakan, berkatilah mereka satu persatu. Baik mereka yang tinggal di kota-kota di Yogyakarta, kota-kota di Indonesia, bahkan di luar negeri, berkati dan tolonglah ya Tuhan Yesus. Demikian juga kami percaya Engkau memberkati Gereja Kristen Jawa Sari Mulyo. Anugerah kasih dan berkat-Mu senantiasa hadir di dalam kehidupan persekutuan di Gereja Kristen Jawa Sari Mulyo. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir, kami percaya memberkati, kami percaya Tuhan, rahmat dan kasih-Mu terjadi. Demikian juga kami percaya Engkau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia dalam kasih, kemurahan, dan kesejahteraan yang Kau nyatakan atas bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa dan pengharapan kami ya Tuhan, yang kami naikkan dengan percaya hanya dalam nama dan kuasa-Mu. Di dalam-Mu kami berserah, bersyukur dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.